Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang ini yang Abjad Basir. Hari ini Sabtu 6 Mei 2023. Sebelum kita bersama-sama akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita, baik kita akan mendasari kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita datang dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulai dalam kehidupan kami rindu untuk mendengar, membaca, renungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membaca, merenungkan firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu juga dalam menyampaikan kehendak-Mu Tuhan, agar sungguh-sungguh firman-Mu yang boleh kami sampaikan Tuhan. Tuhan tahu kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Setiap kali kami tidak mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Inilah hamba-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan hanya kami membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan, agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kini kami siap untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari dua bagian bacaan. Yang pertama dari Mazmur 18 ayat yang ke-7, yang demikian bunyinya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku. Kemudian ayat yang kedua dari Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah kilang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul "Berserulah kepada Yesus." Saudara kasih Tuhan, saya kira tidak ada orang yang terlepas daripada masalah dalam kehidupan ini. Selama kita masih ada di dunia ini, tentu ada beban-beban hidup yang harus kita jalani dalam hidup ini. Mungkin dalam kehidupan ekonomi kita, masalah anak-anak, keluarga, dan sebagainya. Itulah bagian dalam kehidupan kita dalam kehidupan ini. Tuhan memberikan, Tuhan juga mengizinkan bagi kita untuk menerima masalah dalam kehidupan kita, supaya kita selalu dekat kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari dua bagian baca ini. Bagaimana pemazmur atau Daud yang pertama dalam bacaan kita dalam Mazmur 18 ayat 7 tadi. Bagaimana pemazmur mendapatkan sesuatu yang dapat melepaskan mereka dari cengkraman-cengkraman, masalah-masalah yang harus dihadapi. Kalau kita melihat ini adalah ancaman ataupun maklum kehidupan yang secara pribadi yang dialami oleh pemazmur atau Daud. Dalam bacaan kita melihat Daud pada waktu itu mengalami tekanan yang begitu berat di dalam kehidupan mereka dari musuh-musuh mereka. Lebih-lebih pada saat itu adalah ancaman daripada Saul yang ingin membunuh Daud pada saat itu. Tentu kalau kita berpikir secara logika, mungkin Daud sangat berbeban berat. Tidak mungkin rasanya bisa lepas daripada masalah itu. Karena Saul yang selalu mengejar-ngejar untuk membunuh daripada Daud ini. Apalagi Saul pada saat itu mempunyai kekuasaan. Tentu yang mungkin
Daud akan merasakan, matilah aku dalam kesesakan kalau tidak bisa keluar dalam masalah ini. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia hanya berseru, minta pertolongan daripada Tuhan. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi kalau tidak hanya mengandalkan kekuatan, hanya berseru kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud pada saat itu. Maka dia memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam bacaan itu. Dia menaikkan pujian yang besar, hanya berseru kepada Tuhan. Ketika dalam kesesakan itu dia terlepas dari segala beban hidupnya. Bacaan yang kedua kita melihat problem kehidupan juga terjadi secara bersama-sama atau kelompok. Kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus telah selesai mengajar para muridnya, karena sudah hampir malam, dia menyuruh para muridnya untuk bertolak ke danau, untuk menyeberangi danau. Mungkin kalau kita melihat saudara kasih Tuhan, latar belakang pada para murid itu adalah seorang nelayan, sebagian besar daripada nelayan, saudara. Secara kekuatan atau secara kekuatan dalam kehidupan sehari-hari, dia selalu mempunyai kekuatan. Artinya dia sudah biasa melakukan sesuatu itu. Menyeberangi danau itu sudah biasa. Karena dia sudah tahu dan sudah hafal tempat itu. Dan mungkin dia sudah mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi dalam situasi seperti itu, dalam situasi saat itu pun terjadi angin topan yang luar biasa, sehingga menggoncangkan perahu mereka dan air masuk sampai ke perahu mereka dan mereka hampir tenggelam. Disitulah mereka lalu berseru kepada Tuhan. Tuhan waktu itu tertidur di buritan, tetapi dia berseru, kenapa Tuhan harus tidur? Dia membangunkan Tuhan Yesus pada saat itu. Kalau kita melihat saudara-saudara Tuhan, seringkali problem kehidupan kita tidak mau berseru kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, harta kita, kemampuan kita, jabatan kita, apapun yang kita miliki, kemegahan dalam hidup kita. Itulah yang kita andalkan dalam setiap. Maka seringkali tidak terjadi ada mujizat yang terjadi, karena disitulah kita mengandalkan kekuatan. Baru setelah kita lemah, disitulah kita baru berserah kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dan setelah kasih Tuhan, itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mau mengutamakan Tuhan dulu dalam kehidupan kita, baru kita mengandalkan yang lain. Kadang-kadang kita terbalik. Kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, harta kita. Saya pasti bisa. Saya memiliki segala-galanya, saya memiliki kekuatan. Bahkan dengan kekuatan kita menyingkirkan orang lain untuk membinasakan orang lain. Saya bisa dengan kekuatan saya. Tetapi kita lupa kekuatan Tuhan melebihi dari kekuatan apa yang ada pada. Saudara kasih Tuhan, hanya berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan akan mendatangkan mujizatnya dalam hidupnya. Mungkin kita sering bertanya dalam hidup kita, berapa saya sudah berseru kepada Tuhan? Tidak ada mujizat, tidak ada terjadi mujizat lagi. Karena kita tidak pernah mengandalkan Tuhan sepenuh hati kita. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita, tidak mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam 2 Korintus 12 ayat 10, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di situ Rasul Paulus sedang merasakan bagaimana kekuatan. Dia mengandalkan kekuatan, tetapi justru dia lemah. Tetapi ketika dia lemah, dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Disitulah nampak kekuatan Allah yang sejati. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kalau kita mau melihat mujizat-mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita, andalkanlah Tuhan, berserah kepada Tuhan, merendahkan diri bahwa kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Tuhan pasti membuka jalan dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, hanya berseru kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Jangan menduakan Tuhan, jangan membiarkan Tuhan tertidur, Tuhan belakangan, maka tidak akan terjadi mujizat dalam hidup kita. Serahkanlah seluruh hidup kita
Dan berserulah ketika kita dalam kesesakan. Tuhan selalu membuka tangannya untuk menolong setiap orang yang mau berseru kepadanya. Karena firman Tuhan ini akan menguatkan kita untuk selalu berseru kepada Tuhan dalam setiap saat, dalam segala pencobaan apapun yang kita hadapi. Andalkanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar suara-Mu Tuhan. Apapun yang ada dalam kehidupan kami, persoalan-persoalan yang ada dalam hidup ini, kami mengandalkan Tuhan dalam setiap saat. Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami. Seringkali kami memegahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga tidak ada mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Kami melupakan Tuhan dan kami membiarkan Engkau tertidur Tuhan. Kami merendahkan Engkau Tuhan dan kami tidak mau mengagungkan Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Kini kami Tuhan, bentuklah kami agar kami selalu dalam hidup kami ini punya mengandalkan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, bentuklah kami dan meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, agar kami selalu berbuah dan menghasilkan buah yang benar dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan pada renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selalu.